Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, Bapak Diki Rahadian Ferdiansyah, para Kepala Balai Uner Teknis Kementerian PU yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, beserta para Kasatker dan PPK, para Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah di seluruh Indonesia, Pokja Pemilihan, tim peneliti, dan tim pelaksana di seluruh wilayah Indonesia, para narasumber, moderator, panitia, serta para peserta acara saksirangan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa 4 November 2025, kita dapat hadir bersama melalui Teams meeting untuk mengikuti saksirangan semangat berbagi solusi dan informasi pengadaan ke-13 dengan tema Refreshment Si Kompak pada kontrak konstruksi di Kementerian PU. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, para peserta undangan yang berkenan memenuhi acara kami pada hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, untuk mengawali rangkaian acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PU. Mohon para hadirin dapat mengambil sikap sempurna.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk memohon ridhonya agar acara ini dapat terselenggara dengan lancar, marilah sejenak kita bersama-sama memanjatkan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Raihan Kurniawan. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita memulai doa, izinkan saya memimpin doa secara Islam, dan bagi hadirin yang beragama lain, kami persilakan untuk menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada siang hari ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan sesirangan ke-13 dengan tema refreshment si kompak pada kontrak konstruksi di Kementerian PU. Kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ridhomu atas kegiatan ini, berikanlah kelancaran dari awal hingga akhir acara. Jauhkanlah kami dari segala halangan dan rintangan. Jadikanlah ilmu yang kami dapatkan bermanfaat, membawa kebaikan bagi diri kami, instansi, dan masyarakat luas. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, ampunilah segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Kepadamulah kami memohon dan menyerahkan segala urusan kami. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya memasuki acara inti. Akan kita ikuti bersama paparan dari narasumber dengan judul materi pada hari ini, yaitu refreshment si kompak pada kontrak konstruksi di Kementerian PU. Adapun pada sesi ini akan dipandu oleh Bapak Hendra Novriadi selaku moderator. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Deki Rahadian Firdiansa, MSc, MEC Dev, selaku Kepala BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, narasumber, panitia, para peserta refreshment si kompak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan refreshment si kompak pada hari ini. Izinkan saya, Hendra Pranata Komputer, BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, menjadi moderator pada kegiatan kali ini. Adapun susunan pada sesi kali ini, yang pertama penyampaian materi refreshment si kompak, yang kedua sesi tanya jawab. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pada kegiatan kali ini adalah Bapak Amri Nur Ihsan, SE, Eskom, MBE. Setelah beliau menjabat sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli muda di Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, mari kita ikuti paparan materi refreshment si kompak yang akan disampaikan oleh Bapak Amri Nur Ihsan. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebagai selaku moderator, saya izin untuk share screen ya. Apa sudah terlihat? Izin, Pak Hendra? Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bapak. Oke. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah saya full screen? Sudah terlihat, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama yang saya hormati Pak Deki selaku Kepala Balai BP2JK Wilayah Kalimantan Selatan, kemudian yang saya hormati para Kepala Balai, Bapak Ibu Kasatgar, PPK, rekan-rekan Pokja, kemudian panitia acara, serta Bapak Ibu semua yang hadir pada acara sesirangan hari ini.
Kenalkan, nama saya Amrin Nuriksan. Saat ini saya bertugas di DPJK, Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk merefresh kembali pemahaman Bapak Ibu tentang Sikompak ya. Oke, kita mulai. Ini pada tahun Sikompak ini mungkin milestone flashback sedikit ke belakang, dibuat pada tahun 2022 dengan tujuan sebagai pedoman bagi PPK, penyedia jasa, serta para pemangku kepentingan dalam melakukan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kontrak secara lebih cepat, lebih tepat, dan secara real time. Kemudian setelah itu, setelah dibuat adanya Sikompak, ini diperkuat kembali dengan adanya Permen PUPR nomor 9 tahun 2023, yaitu terkait tentang penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Sehingga terbangunlah sebuah pelayanan publik berbasis elektronik, yaitu sistem informasi jasa konstruksi yang terintegrasi. Nah, di sini ada pada bidang pembinaan jasa konstruksi, ada SIKI, Simpan, maupun SIMPK. Sedangkan selanjutnya pada bidang pengadaan barang jasa, ada SIPBJ, Sikompak, dan Sipasti. Untuk pada hari ini, mari kita coba highlight ke bagian Sikompaknya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya pada bagian ini dapat kita lihat pemetaan penggunaan aplikasi. Dari e-budgeting ini ada e-monitoring, untuk bagian pengadaan barang dan jasa, di bagian perencanaan dan persiapan, sudah ada Sipasti. Di pemilihan ada SIMPK, lalu ada SIKI juga, yang mana juga ada Simpan juga, yang semuanya ini terintegrasi dengan SIPBJ, lalu ada pada bagian pelaksanaan kontrak, ada Sikompak yang mana juga sudah terintegrasi dengan SIPBJ. Lalu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ini untuk integrasi API antar aplikasi Bapak Ibu. Di sini coba kita highlight sedikit ke Sikompaknya. Di sini Sikompak sudah terintegrasi dengan SPSE, sudah terintegrasi dengan Simpan, dalam hal data tenaga ahli dan badan usaha, ada SIPBJ juga, SIMPK, lalu untuk dari Unor Bina Marga sudah ada dari dengan aplikasi Kibima ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk filosofinya Bapak Ibu, Sikompak ini ada filosofinya, tujuannya, manfaat, mitigasi resiko, serta penggunanya Sikompak itu siapa aja. Untuk filosofinya ini sendiri, Sikompak itu merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan dalam penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kontrak yang dilakukan secara real time dan berbasis elektronik. Dengan tujuannya ini merupakan sebagai pedoman bagi PPK, penyedia jasa, dan para pemangku kepentingan. Jadi supaya kegiatan pelaksanaan kontrak ini dapat ada historinya Bapak Ibu semua. Lalu selanjutnya manfaatnya adalah ini untuk membantu memantau progres dan mengelola data. Dan juga selain itu juga sebagai mitigasi risiko, karena semuanya sudah ada historisnya semua Bapak Ibu. Jadi tujuannya juga sebagai mitigasi risiko. Lalu juga untuk penggunanya ini ada pengguna utamanya ada PPK, penyedia, dan juga admin ULP. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, untuk beberapa bulan sebelumnya, ini Sikompak ini sempat ada serangan cyber ya Bapak Ibu ya. Jadi sempat kita lakukan maintenance untuk perbaikan, lalu pengupdatean fitur-fitur juga, sehingga pada tanggal 23 September 2025 kemarin, itu sudah ada surat dari Pak Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi untuk yang menindaklanjuti agar PPK dapat segera melakukan pencatatan, pengusulan paket, dan melengkapi isian data pada SIPBJ, P2, dan Sikompak untuk seluruh paket yang telah diusulkan selama masa pemeliharaan kemarin Bapak Ibu, dan berkoordinasi dengan Pokja pemilihan terkait. Gitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan Bapak Ibu PPK dapat koordinasi dengan
rekan-rekan Pokja untuk melakukan pencatatan pengusulan paket dan melengkapi isian data yang ada di Sikompak kemarin, yang selama masa pemeliharaan kemarin. Oke, lanjut. Nah, ini secara garis besar, Bapak Ibu, untuk dokumen yang wajib diupload di Sikompak. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pada bagian manajemen kontrak, dan yang kedua adalah bagian manajemen pelaksanaan. Untuk manajemen kontrak ini sendiri, dokumen-dokumennya adalah SPPBJ, surat perjanjian, SSUK, SSKK, dokumen kontrak, serta rapat persiapan penandatanganan kontrak. Untuk manajemen pelaksanaan, itu ada SPMK, PCM, SCM, PHO, FAO, monitoring kinerja, serta referensi pengalaman badan usaha dan tenaga ahli. Nah, ini Bapak Ibu, izin ini untuk, oh ya maaf, izin ini untuk rekapannya saya masih belum update kembali. Ini masih terakhir untuk 14 Agustus 2025. Ini merupakan rekap data pengisian Sikompak Bapak Ibu. Di sini mungkin kemarin juga masih belum terupdate begitu banyak juga, karena sempat ada maintenance yang kemarin Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu PPK dapat segera untuk melengkapi isian data di SEMPK-nya. Baik, selanjutnya. Nah, ini kemarin salah satu yang fitur yang kita update Bapak Ibu. Di sini pada ketika login mungkin sempat ada perbedaan ketika memasukkan user ID dan password. Bapak Ibu, kalau yang sebelumnya langsung bisa masuk login, yang pada saat ini adalah adanya verifikasi email ya Bapak Ibu ya. Nah, di verifikasi email ini diminta untuk kode OTP yang terkirim melalui email. Nah, kemarin itu serangan cyber yang masuk ke Sikompak ini adalah, salah satunya adalah terjadinya brute force kepada salah satu user yang ada di Sikompak. Jadi, user ID-nya ini dimasukkan password secara terus-menerus untuk mencoba kemungkinan password yang berhasil. Oleh karena itu, kami dari Subdit Sistem mencoba untuk mengupgrade dengan adanya salah satunya menggunakan verifikasi email. Selain hal tersebut juga kami melakukan pembatasan untuk login, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering ada yang terkena ya. Begitu gagal login 3 kali, suruh diminta untuk menunggu 2 jam, Bapak Ibu. Nah, ini juga salah satu mitigasi risiko kami, dan harapannya adalah agar hal tersebut, peretasan tersebut tidak terjadi kembali, Bapak Ibu. Namun kami juga tetap membuka masukan dan saran apabila membutuhkan, apabila ada apabila ada kendala ataupun ada saran yang lebih baik untuk ke kami akan menerima masukan dan saran. Ini untuk gambaran secara umumnya, Bapak Ibu, untuk Sikompak. Mungkin kita langsung lanjut ke petunjuk teknis pengisian Sikompak aja ya. Izin Pak Moderator, waktu saya berapa lama ya untuk paparan? Halo? Mohon izin Pak, untuk waktu Bapak 45 menit Bapak. 45 menit, oke. Berarti nanti tolong Iya, di Pak. reminder ya. Soalnya untuk petunjuk teknis lumayan banyak slide-nya ini. Oke, baik. Oke, Oh, baik Pak. Oke, selanjutnya mari kita coba refresh Bapak Ibu, rekan-rekan PPK untuk panduan pengisian Sikompak ya. Nah, ini merupakan secara garis besar alur pengisian dokumen Sikompak oleh PPK. Di sini ada 10 bagian. Yang pertama diawali dari login, dokumen pengadaan, dokumen pelaksanaan kontrak, hingga pada tahap ke-10, PHO, FHO, kemudian monitoring kerja. Kita mulai dari yang pertama dulu ya Bapak Ibu, login. Nah, login di sini dilakukan oleh PPK maupun penyedia juga bisa login. Di sini mengisi user ID dan mengisi password, lalu mengklik tombol masuk, dan di sini ada apabila lupa password, mengklik lupa password, lalu ada kode verifikasi, di sini yang terkirim melalui email yang sudah didaftarkan oleh Bapak Ibu.
Kemudian selanjutnya setelah berhasil akan masuk ke halaman dashboard. Di sini bagian sebelah kiri merupakan navigation pane, yang di sebelah tengah ini bagian home-nya. Ya Bapak Ibu, ini home. Paket-paket yang di sini adalah paket-paket yang sudah didaftarkan di Sikompak. Lalu bagaimana kalau paketnya belum ada nih? Cara mendaftarkannya bagaimana nih? Pendaftarannya adalah di daftar paket SIPBJ sebelah sini. Nah, di sini pada navigation pane sebelah kiri, ini ada daftar paket SIPBJ, lalu dapat diklik. Nah, di sini akan muncul paket-paket yang sudah dilakukan inputan pemenang di SIPBJ. Nah, paket-paket yang sudah dilakukan inputan pemenang di SIPBJ akan muncul di Sikompak bagian daftar paket SIPBJ. Nah, lalu Bapak Ibu dapat melihat paket-paket yang ingin didaftarkan. Oke, sebagai contoh, diklik daftarkan, lalu apakah data pemenang berkontrak sudah sesuai? Dapat kita lihat di sini nama paketnya, lalu pemenangnya, apakah sudah sesuai atau belum? Apabila ya, daftarkan paket ke Sikompak. Apabila tidak sesuai, akan melakukan input pemenang di Sikompak. Lalu, manajemen kontrak bagian dokumen pengadaan. Pada bagian navigation pane sebelah kiri, ini ada manajemen kontrak, lalu ada dokumen pengadaan, lalu ada list paket. Di sini begitu sudah didaftarkan pada daftar SIPBJ, akan masuk ke bagian list paket sebelah sini. Lalu caranya bagaimana untuk melihat dokumen pengadaannya? Dapat diklik di bagian detail dokumen prakontrak. Nah, ini berikut merupakan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi oleh PK. Namun di sini data-datanya sudah ditarik semua pada pengisian SIPBJ, pengisian di SIPBJ. Lalu terdapat juga ada seperti berikut dokumen perencanaan anggaran. Ini diisi oleh PPK di Sikompak dengan cara memilih apakah ada RPP, ada atau tidak. Apabila tidak ada, maka akan selesai. Apabila ada, nanti akan diminta untuk melakukan upload. Nah, di sini mohon dapat dilakukan pengecekan semuanya dokumen-dokumennya. Di sini mayoritas sudah pada diisi di SIPBJ ya Bapak Ibu ya. Ini semestinya sudah, ini karena kami menggunakan akun dummy, ini mestinya sudah Bapak Ibu sudah diisi di SIPBJ. Itu definisinya tuh ini nih. Lalu juga dokumen penawaran mendukung ini diisi oleh penyedia nanti di Sikompak. pekerjaan utama, bukan mata pembayaran utama. Ya kan? Selanjutnya adalah manajemen kontrak bagian SPPBJ. Pekerjaan utama itu ada Nah, posisinya ada di mana? Di navigation pane sebelah kiri, manajemen kontrak, lalu dokumen pelaksanaan kontrak, lalu diklik SPPBJ. Mana ya? Lalu di sini ada terlihat, kita dapat melihat untuk nama paketnya, honornya mana, penyediaannya apa, status serta tanggalnya. Apabila ingin membuat SPPBJ menggunakan template draft yang ada di Sikompak, dapat klik buat. Apabila sudah memiliki SPPBJ sendiri dan ingin langsung upload, dapat diklik tombol yang ini kalau untuk paket-paket dari Bina Marga, ini tombol yang warna biru ini tulisannya impor dokumen dari Kibima. Jadi impor kan data dari Kibima. Apabila ini non Bina Marga, ini tombolnya akan berubah menjadi upload. Paket itu kan dia empatnya nih. Jadi dapat langsung klik di sini. Nanti akan dapat langsung melakukan upload SPPBJ sendiri. Lalu kita coba buat ya di sini. Kita diklik buat. Nah, kan kita di sini surat SPPBJ kita untuk melengkapi isian dokumen untuk memenuhi pembuatan SPPBJ. Begitu nanti setelah ini diklik simpan, akan langsung terdownload draft berbentuk Word untuk Bapak Ibu modifikasi kembali. Sama beton pracetak. Nah, modifikasinya kembali itu seperti apa? Bisa diberikan seperti COP atau berbagai macam lainnya. Nah, di sini setelah itu dapat dijadikan PDF, kemudian upload di bagian ini. Dalam hal ini kita ambil contoh seperti Bina Marga, begitu diklik,
Apabila ada dokumen SPPBJ akan langsung terdownload dari KIBIMA. Apabila tidak ada, ini diklik akan langsung membuka fitur upload SPPBJ. Diisi untuk nomor surat, tanggal, lalu upload dokumennya. Setelah itu diklik upload. Setelah selesai diupload, kita lakukan pengiriman. Gitu, Bapak. Selanjutnya, manajemen kontrak, bidang bagian rapat persiapan penandatanganan kontrak. Posisinya juga sama, Bapak Ibu, di navigation pane di sebelah kiri, lalu di bagian manajemen kontrak, lalu dokumen pelaksanaan kontrak, lalu ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Di sini tata caranya juga kurang lebih sama, Bapak Ibu, ada di bagian kolom aksi, lalu klik detail rapat persiapan penandatanganan kontrak. Lalu pada halaman selanjutnya dapat diklik upload. Apabila sudah ada akan muncul di sini, Bapak Ibu. Soalnya MPU. Di sini berkasnya, lalu diisi untuk diinput untuk nomor surat, tanggal, lalu filenya, lalu diisi keterangannya. Apabila ada keterangan, lalu klik simpan. Selanjutnya manajemen kontrak, bagian surat perjanjian. Iya. Tempatnya juga sama di navigation sebelah kiri, lalu bagian surat perjanjian. Nah, di sini akan terbuka list surat perjanjian. Untuk nama paketnya, penyediaannya apa, lalu di sini ada jenis perjanjian. Ini Bapak Ibu diminta untuk mengklik jenis perjanjiannya ini apakah ber-KSO ataupun tanpa KSO. Lalu sama halnya seperti sebelumnya, apabila sudah memiliki surat perjanjian, tinggal langsung upload. Tidak perlu buat. Nah, fitur untuk buat ini merupakan fitur untuk apabila ingin membuat draft surat perjanjian di SiKompak, Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contohnya nih, form surat perjanjian. Apabila ingin membuat draftnya di SiKompak, diisi paket pekerjaannya, nomor kontrak, dan lain-lainnya. Lalu di bagian bawah ada tombol simpan. Maka nanti akan setelah klik tombol simpan akan terdownload dalam berbentuk Word yang kemudian dapat disesuaikan kembali dan Bapak Ibu bisa convert ke PDF yang kemudian dapat diupload kembali. Oke, selanjutnya manajemen kontrak bagian surat penawaran. Ini sama juga di navigation pane sebelah kiri, lalu ada surat penawaran. Ini ada nama paketnya, lalu untuk aksinya, untuk paket Bina Marga, kolom aksinya ada impor dokumen KIBIMA. Untuk non Bina Marga, kolom aksinya akan ada tombol upload. Oke, ini untuk upload surat penawarannya, diinputkan nomor surat, lalu tanggalnya, lalu filenya. Setelah sudah diinputkan semua, dapat klik tombol upload. Kemudian manajemen kontrak bagian SSUK. Ini sama juga di navigation pane bagian kiri, lalu ada SSUK. Boleh aja yang penting PPK-nya. Di sini dapat dilihat untuk nama paketnya, lalu untuk aksinya sama juga. Untuk impor dokumen KIBIMA atau upload, lalu diklik. Boleh. Di sini akan diminta upload file SSUK. Manajemen kontrak bagian SSKK. Tempatnya juga sama Bapak Ibu, di manajemen kontrak, lalu dokumen pelaksanaan kontrak, lalu SSKK. Untuk bagian SSKK, ini dapat membuat draftnya di kolom aksinya. Ini ada buat draftnya di SiKompak. Dan apabila sudah memiliki SSKK sendiri, langsung dapat impor dokumen KIBIMA atau tombol upload di sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk SSKK, kalau membuat draftnya menggunakan fitur SiKompak, Bapak Ibu diminta untuk mengisi kelengkapan inputan yang dibutuhkan dalam form pembuatan SSKK. Di sini ada 11 tahapan Bapak Ibu diminta untuk mengisi kelengkapannya semua Bapak Ibu. Dari nomor 1 hingga nomor 11. Apabila sudah selesai di-input semua, bisa diklik finish. Yang mana nanti dokumen
SSKK-nya akan terdownload dalam bentuk Word yang mana bisa dilakukan penyesuaian apa sih, Kak? untuk dikonversikan kembali ke bentuk PDF, Bapak Ibu. Setelah itu dilakukan upload di sini. Oke, selanjutnya manajemen kontrak penugasan pelaksana. Nah, ini sama juga Bapak Ibu, di bagian kiri navigation pane, manajemen kontrak, lalu dokumen pelaksanaan kontrak, lalu ada penugasan pelaksana. Di sini dapat diklik Oh, tombol upload di sini. tapi nanti Penugasannya. BOQ-nya digabung juga berarti. Nah, di sini dapat Bapak Ibu mengisi kelengkapannya. Isi kelengkapannya semua, setelah itu dapat klik upload juga. Oke. Selanjutnya manajemen Berarti yang kontrak, kita nanti dokumen minat ini kontrak. nanti produksi pasti yang udah digabung-gabung gitu ya. Di sini di navigation sebelah kiri, ada dokumen kontrak, dapat diklik untuk Nanti yang dapat diupload dilihat di list SPC dokumen yang mana? kontrak. Yang pivot apa yang Nah, di kolom aksi di sini ada import atau upload dokumennya. Begitu diklik untuk upload dokumen kontrak, diminta untuk mengupload dokumen kontrak yang sudah ditandatangani dalam bentuk PDF. Lalu diinputkan nomor surat dokumen kontrak, lalu tanggal tanda tangannya, setelah itu dilakukan upload PDF-nya. Selanjutnya, manajemen kontrak bagian adendum kontrak. ya. Kalau Nah, aku di sini sih halaman biasanya adendum ya di kontrak paket ada itu di yang bagian CK sebelah itu kiri, kebanyakan belum diinput si pasti. bagian Jadi aku manajemen baru nerimanya kontrak, lalu ada BOQ dokumen yang adendum dipecah kontrak. per Apabila pasar ada Bapak bangunan Ibu dan yang ini ruangan. dapat diklik tombol aksi, Iya. Kalau ini kolom kan berarti aksi, udah ada di full pasti detail. ini. Ya. Kalau Nah, aku di pikir sini sih sesuai BOQ ada aja ya pilihan nanti yang BOQ yang mana yang akan ya ditaruh dilakukan di SPC aja tuh atau terjadinya juga akan adendum. dipecah Ini juga dari kan. ada personil, peralatan, nilai, jadwal, ataupun lainnya. Ini diambil Karena kan contoh pembuatan yang diupload adendum kan kontrak, SPC yang dipegang penyedia kan diminta yang untuk SPC. input nomor adendumnya, lalu tanggalnya, lalu di sini dipilih untuk adendum keberapa, lalu dokumen-dokumen pendukungnya, Oke. nomor surat, serta tanggal. Nah, nanti apabila sudah diokekan, akan muncul di sini Bapak Ibu. Akan muncul ke bagian muncul di sini. Sama halnya juga untuk peralatan, untuk isiannya juga kurang lebih sama Bapak Ibu seperti yang di personil tadi. Ini untuk nilai, isiannya juga di-upload di sini. Yang di SPC Apabila ada perubahan terhadap nilai, wajib diupload juga. ini juga diminta Kalau untuk belum pegang, mengisi kelengkapan nanti saya isian adendum nilainya. Lalu jadwal, juga diminta pengisian untuk kelengkapan adendum jadwalnya apabila ada perubahan. Lalu ini untuk list lainnya, apabila ada adendum lainnya. Oke, ini begitu diklik, akan ada seperti ini. Lainnya juga. Oke, selanjutnya manajemen kontrak, dokumen pendukung lainnya. Ini ada di bagian navigation pane di sebelah kiri, manajemen kontrak, lalu dokumen pendukung lainnya. Ini dapat diklik dokumen detail dokumen pendukung untuk kita dapat dilihat dokumen-dokumen pendukungnya itu adanya seperti apa saja. Coba lihat. Nah, di sini ada untuk dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bapak Ibu diminta untuk melakukan upload apabila ada, dan apabila tidak ada cukup klik tidak ada. Ini untuk dokumen-dokumennya. Terus ini ada dokumen-dokumennya. Ini juga ada dokumen-dokumennya. Itu Bapak Ibu. Ini ambil contoh, apabila ada dapat dipilih button ada. Oke. Lalu begitu tombol button ada, diklik, ada upload dokumen RMPK awal dan awal kontrak.
Ini dapat diklik untuk melakukan upload. Seperti ini. Lalu setelah itu diklik simpan. Lalu bagaimana Bapak Ibu kalau sudah diklik sudah terlanjur diklik ada tapi ternyata tidak ada. Kok tombol back-nya tidak ada nih? Tombol tidak adanya diubahnya kok sudah hilang? Oh, kalau ini Bapak Ibu cukup klik pencet F5 saja Bapak Ibu, di refresh kembali halamannya, nanti akan muncul kembali tombol ada atau tidaknya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya apabila tidak ada, dapat langsung dipilih tidak ada. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya manajemen pelaksanaan bagian dokumen pendukung pelaksanaan. Oke, di navigation pane di sebelah kiri, yang tadi kan sudah manajemen kontrak, sudah. Selanjutnya adalah manajemen pelaksanaan, yaitu tata cara pengisian dokumen pendukung pelaksanaan. Di sini ada list paket, lalu pilih dokumennya, yaitu untuk kolom aksi ada detail dokumen pendukung. Dapat diklik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga untuk dokumen-dokumen pendukungnya ada pilihannya ada maupun tidak ada. Apabila ada, dapat diklik ada. Apabila tidak ada, bisa dipilih tidak ada. Oke, ini sebagai contoh, apabila ada, nanti akan diklik, akan muncul tombol upload dokumen. Sama halnya juga seperti sebelumnya, apabila sudah terlanjur klik ada, namun ternyata filenya tidak ada, dapat dilakukan refresh halaman kembali ya Bapak Ibu ya. Nah, ini selanjutnya adalah tata cara diisi nomor suratnya, lalu tanggal surat, serta file-file pendukungnya. Lalu setelah diisi, diinputkan semua, dapat diklik simpan Bapak Ibu. Setelah data berhasil terupload, tombol aksinya akan berubah menjadi tombol download untuk melihat yang file yang sudah tadinya terupload. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan, bagian jadwal pelaksanaan pekerjaan. Oke, di sini pada navigation pane di sebelah kiri, pada bagian manajemen pelaksanaan, lalu jadwal pelaksanaan pekerjaan. Di sini dapat diklik pilih list waktu pelaksanaan. Diklik, akan masuk di sini tanggal mulai, tanggal selesai, total waktu pelaksanaan. Status request, di sini PPK dapat mengklik tombol daftar waktu pelaksanaan. Tanggal mulai pelaksanaan ini dapat diinputkan di tadi sebelumnya daftarkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Untuk tanggal mulai dan tanggal selesai ini diambil dari inputan di SIPBJ, Bapak Ibu ya. Lalu untuk daftarkan waktu pelaksanaan di sini di PPK diminta untuk melakukan pengecekan kesesuaian, apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum, dapat diklik, dapat dilakukan pembenaran Bapak Ibu. Lalu jangan lupa dicentang, saya menyatakan jadwal pelaksanaan pekerjaan telah benar, lalu klik daftarkan. Selanjutnya, apabila sudah, kolom aksi akan berubah menjadi request pergantian apabila ada terjadinya perubahan. Oke, baik. Selanjutnya di sini request jadwal pelaksanaan pekerjaan. Di sini dapat nomor surat, diinputkan nomor surat, tanggal surat, perihal, serta filenya. Lalu apabila sudah dilakukan inputan semua, dapat diklik simpan. Nah, selanjutnya adalah ini masih jadwal pelaksanaan pekerjaan. Lalu selanjutnya adalah manajemen pelaksanaan bagian personel manajerial.
Nah, di sini pada bagian navigation pane ada di sebelah kiri, manajemen pelaksanaan, lalu personel manajerial. Di sini di list paket dapat diklik untuk list personil untuk melakukan melihat list-list personil yang sebelumnya telah diinputkan oleh Pokja di teman-teman Pokja di SIPBJ. Nah, di sini merupakan list-list personilnya. Sudah dapat dilihat dengan detail nama, nik kalian apa, jabatan, lalu statusnya apa. Oke, di sini PPK bisa melihat list personil yang tersedia pada paket. PPK juga bisa melihat jadwal pada masing-masing personel pada kolom status. PPK juga bisa melakukan pergantian personil dengan mengklik tombol request pergantian. Ada tombolnya di bagian kolom akses ini ya Bapak Ibu. Izin. Oke. Sebagai contoh, ini apabila ada pergantian, dapat diklik request pergantian kepada salah satu list personil. Nah, itu untuk halamannya PPK. Lalu bagaimana kalau dari sisi penyedianya juga mau melakukan pergantian personil, dari sisi penyedia juga dapat melakukan request pergantian personil. Ini sebagai contoh untuk dari si kompak dari sisi penyedianya juga bisa melakukan request pergantian personil. Nah, di sini apabila ingin melakukan pergantian personil akan dimintakan untuk input baik itu nomor surat, tanggal surat, perihal serta dokumen pendukungnya. Nah, apabila tadi penyedia meminta untuk request pergantian personil, PPK dapat melakukan respon pergantian. Itu tombolnya. Nah, begitu diklik tadi responnya, akan ada pernyataan apakah PPK menyetujui atau tidak setuju terhadap pergantian personil tersebut. Oke, setelah diklik, penyedia harap mengisi form pergantian personil. Nah, di sini penyedia diminta untuk mengisi form pergantian personil yang berisi dari NPWP, NIK, KTP, dan lainnya. Jadi, apabila sudah dilakukan pergantian personil, apabila setelah menyetujui pergantian personil, maka akan bisa dilihat dari status request serta histori personilnya. Di sini di bagian aksinya akan ada berubah menjadi histori personil perubahan, Bapak Ibu. Dapat dilihat statusnya pada bagian kolom ini. Oke, ketika sudah diklik, maka personil dapat dilihat dan pada bagian detail perubahan merupakan detail dari personil yang sudah diganti. Jadi begitu diklik, ini ada personil perubahannya. Nah, begitu dilakukan confirm, nah di sini sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Personil yang baru dan ini aktif, yang sebelumnya menjadi tidak aktif Bapak Ibu. Dan di sini juga ada keterangan histori perubahan personilnya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ke peralatan utama. Peralatan utama di sini kurang lebih sama dengan request pergantian personil Bapak Ibu. Jadi tahapannya ada di bagian navigation pane di sebelah kiri. Navigation pane di sebelah kiri, ada manajemen pelaksanaan. Untuk tadi kan personil manajerial. Saat ini kita ke peralatan utama. Begitu diklik, akan muncul nama paketnya, lalu dapat kita klik untuk list peralatan. Oke, setelah masuk ke peralatannya, di sini sebagai contoh ada salah satu pak. Ini untuk kita lihat di tampilan penyedianya. Tampilan penyedianya juga bisa melihat list peralatan di si kompak. Oke.
Diklik, ini kita coba lihat untuk penyedia. Apabila ingin melakukan request pergantian peralatan, penyedia dapat melakukan request pergantian peralatan di sini. Diminta apabila penyedia sudah melakukan klik, lalu diisikan untuk form request perubahan peralatan, diisi dengan nomor surat, tanggal surat, perihalnya, serta file pendukungnya. Nah, jika form berhasil dilakukan, maka pada menu request akan berubah menjadi permohonan penggantian. Di sini Bapak Ibu, permohonan penggantian di status request. Oke, selanjutnya pada akun PPK di sini akan muncul respon pergantian Bapak Ibu. Jadi ketika penyedia mengajukan pergantian baik itu personil ataupun peralatan, nanti di bagian Sikompaknya juga Sikompak PPK, Bapak Ibu PPK juga akan berubah. Kolom aksinya akan berubah menjadi respon pergantian Bapak Ibu. Lalu di sini ada persetujuannya. Persetujuannya, apakah Bapak Ibu setuju untuk pergantian peralatan tersebut? Apabila setuju, dapat diklik simpan. Apabila tidak setuju, nanti akan diminta untuk menginput alasannya Bapak Ibu. Oke, setelah disetujui, pada halaman akan muncul button Form Input Pergantian Peralatan. Lalu dapat diklik, kemudian dapat melakukan pengisian form. Nah, di sini akan ada pertanyaan, mempunyai data peralatan SIMPK dengan status tercatat atau terdata tetap. Nah, di sini akan ada pertanyaannya Bapak Ibu. Apabila sudah memiliki ID peralatan SIMPK, cukup menginputkan nomor ID peralatan SIMPK-nya saja dan akan langsung otomatis data SIMPK akan langsung otomatis tertarik ke Sikompak Bapak Ibu untuk mengambil detail ID peralatan ini tersebut. Jika tidak mempunyai ID peralatan, maka isi data akan dilakukan secara manual. Selanjutnya, apabila sudah diinputkan pada bagian Sikompak penyedia, bagian peralatan akan berubah, kolom aksinya akan berubah menjadi histori peralatan perubahan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pada list peralatannya juga ada list usulan peralatan. Nah, di sini usulan peralatan yang sebelumnya penyedia telah inputkan, ini akan masuk ke bagian list usulan peralatannya yang di Sikompak PPK. Dengan detail peralatannya serta detail perubahannya. PPK akan diminta untuk konfirmasinya apakah sudah menyetujui akan ada perubahan peralatan tersebut. Nah, berikut tampilan bahwa peralatan berhasil digantikan. Oke, selanjutnya manajemen pelaksanaan bagian PAM, SPMK, serta PCM. Nah, pada submenu ini, PPK bisa melihat persiapan penandatanganan kontrak atau PAM, SPMK, serta persiapan pelaksanaan kontrak. Ketiga submenu ini bisa diakses melalui bagian navigation pane yang di sebelah kiri juga. Lalu, manajemen pelaksanaan, diklik di drop down, lalu ada di bagian bawah, di sini Bapak Ibu. Oke, untuk yang pertama adalah manajemen pelaksanaan bagian PAM. Navigation sebelah kiri bawah, ini sudah manajemen pelaksanaan, lalu rapat persiapan penandatanganan kontrak. Lalu di sini begitu diklik, akan muncul nama-nama paketnya. Lalu untuk melihat detail PAM, PPK bisa mengklik tombol detail rapat persiapan penandatanganan kontrak. Di sini Bapak Ibu. Begitu diklik, nah di sini akan ada tabel detail rapat persiapan penandatanganan kontrak. Nah, untuk di tabel yang sini, nanti
berbagai rapat persiapan penandatanganan kontrak akan ada keterangannya di sini apabila sudah di-input. Jika belum ada, PPK bisa mengupload suratnya di sini. Oke. Begitu diklik upload, PPK diminta untuk upload berkasnya. Nah, beserta input kelengkapannya, yaitu nomor surat dan tanggal juga. Setelah selesai dan dipastikan sesuai, dapat mengklik tombol simpan. Nah, jika PPK berhasil mengupload suratnya, maka akan muncul detail suratnya hingga histori rapat persiapan penandatanganan kontrak, surat, keterangan, tanggal, dan lain-lainnya. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan bagian SPMK. Di bagian navigation pane yang di sebelah kiri juga, lokasinya masih sama. Lalu di manajemen pelaksanaan, kemudian bawah ada namanya SPMK. Nah, di sini PPK bisa membuat SPMK melalui tombol buat atau langsung mengupload file SPMK dengan menekan tombol upload. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kalau mau membuat itu nanti menggunakan template yang ada di Sikompak yang dapat bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semua ya. Namun apabila sudah memiliki sendiri, dapat langsung menentukan upload Bapak Ibu. Nah, di sini apabila mau upload, dapat langsung klik upload tadi, lalu dapat pop-up window yang diminta untuk mengupload SPMK berisi dengan keterangannya dari nomor SPMK, tanggal SPMK, tanggal mulai hingga tanggal akhir. Selanjutnya, jika file berhasil terupload, maka status pada dokumen akan berubah menjadi terupload. Nah, di sini, pada kolom ini, ada 4 aksi yang bisa dilakukan oleh PPK. Tombol kirim digunakan untuk mengirim email kepada penyedia agar ketika PPK berhasil mengupload SPMK, penyedia dapat melihatnya. Untuk view, tombol untuk melihatnya ya Bapak Ibu ya. Untuk buat, ini untuk membuatnya kembali, lalu setelah dibuat dapat diupload kembali apabila ada perubahan atau kesalahan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Jadi di saat Bapak Ibu PPK mengklik tombol kirim di sini, akan ada notifikasi seperti apakah Anda ingin menambah penerima. Jadi begitu klik tombol kirim, pada dasarnya itu Sikompak akan mengirimkan notifikasi ke email penyedia yang sudah terdaftar di Sikompak. Namun apabila ada email referensi lain, itu PPK dapat menambahkannya pada bagian seperti sini Bapak Ibu ketika klik tombol kirim. Jadi apakah Anda ingin tambah penerima, dapat diklik iya kalau ada email referensi lain. Jika nggak ada, cukup dengan email yang sudah terdaftar saja, dapat diklik tidak. Nanti akan ada email seperti ini Bapak Ibu. Dan pada email penyedia akan masuk sebuah pesan yang menyatakan bahwa penyedia telah menerima dokumen SPMK. Oke, selanjutnya. Nah, jika telah berhasil mengirim email kepada penyedia, maka status pada paket akan berubah menjadi terkirim Bapak Ibu. Sini statusnya. Katanya sudah berhasil dikirim melalui email pemberitahuan nih Bapak Ibu. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan bagian PCM. Nah, di sini manajemen pelaksanaan di navigation pane di sebelah kiri, lalu paling bawah ada PCM Bapak Ibu. Begitu diklik, nah akan ada muncul list-list paketnya. Lalu untuk melihat detail PCM, PPK bisa mengklik detail PCM di bagian ini Bapak Ibu. Oke, setelah itu, setelah diklik, nah tabel ini apabila PPK pernah menginputkan PCM sebelum-sebelumnya. Lalu jika memang masih belum ada dan ingin menambahkan PCM, PPK bisa mengupload suratnya melalui tombol upload PCM di bagian kanan atas. Izin Pak, waktunya tersisa 4 menit. 4 menit lagi ya? Oke, baik. Oke, Pak.
Saya agak sedikit cepat ya, berarti ya. Oke, di sini untuk pengisian PCM, apa namanya, diinputkan untuk dokumen-dokumennya. Lalu jika berhasil, akan muncul detail PCM di sini. Lalu selanjutnya progres pekerjaan dan SCM. Di sini di navigation pane sebelah kiri ada di progres pekerjaan. Di sini ada laporan mingguan, harian maupun bulanan. Oke, lanjut. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah tabel untuk menambahkan jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya adalah ini besaran persenan, jenis pekerjaan yang dirancangkan selama seminggu, lalu di sebelah sini ada kurva S. Lalu jika ingin menambahkan jenis progres pekerjaan, dapat dilakukan tambah jenis pekerjaan, lalu mengisi form penambahan uraian pekerjaannya. Nah, setelah ini, jika berhasil tersimpan, maka jenis pekerjaan beserta bobotnya akan muncul pada tabel jenis pekerjaan. Oke. Nah, ini sama juga. Ini untuk progres pekerjaan juga. Masih sama tahapannya seperti sebelumnya. Lalu di sini ada kurva S-nya. Jika penyedia sudah menambahkan bobot realisasi pekerjaan mingguan, maka kurva S akan menampilkan grafik dengan 2 garis. Jadi ada grafik 2 garis nih, antara rencana yang telah ditetapkan oleh PPK maupun realisasi oleh penyedianya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu untuk selanjutnya detail untuk melihat detail pekerjaan harian juga bisa dilihat, klik detail harian, navigation pane yang di sebelah sini. Di sini juga dapat melihat harian, karena tadi kita sudah dicontohkan untuk mingguannya, ini dapat di breakdown untuk hariannya, bobot hariannya. Lalu sama halnya juga dengan bulanan, ini dapat diklik detail bulanan. Di sini sudah juga ada tabel-tabel untuk rencana bulanan, lalu juga ada tabel untuk realisasi bulanan juga. Lalu selanjutnya adalah manajemen pelaksanaan bagian SDM. Nah, di sini juga pada manajemen pelaksanaan untuk apabila terjadinya SCM, dapat diklik tombol detail SCM. Nah, di sini apabila sudah ada SCM, dapat muncul di sini. Namun apabila ingin membuat SCM, dapat diklik di sini, di bagian kanan atas. Lalu di sini ada pembuatan SCM, dapat diinput untuk keterangan-keterangannya. Lalu jika sudah berhasil tersimpan, setelah diinput semua, dapat diklik simpan. Lalu jika form berhasil tersimpan, maka status SCM akan berubah menjadi tersimpan. Lalu, nah di sini tersimpan. Oke. Jika upload berhasil dilakukan, maka status akan berubah menjadi terupload. Kemudian klik tombol kirim agar penyedia mengetahui bahwa SCM telah terupload. Nih, di sini ada tombol kirimnya, Bapak Ibu. Nah, sama seperti sebelumnya juga, di sini ada konfirmasi terkait pengiriman email, alamat email, apapun tidak sesuai dengan yang terdaftar di Sikompak, dapat klik tidak. Apabila ingin menambahkan, dapat klik ya. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan bagian referensi badan usaha dan personel. Nah, di sini Bapak Ibu semua, yang paling sering kami mendapatkan pertanyaan ya Bapak Ibu, kok badan usahanya ini masih belum ada menarik data dari simpan, masih belum ada pengalamannya dapat ditarik ke simpan, ataupun personilnya masih belum ada ditarik pengalamannya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada posisinya ada di bagian manajemen pelaksanaan, lalu bagian referensi pengalaman, lalu badan usaha dan tenaga kerja. Oke, pertama coba kita bahas untuk badan usahanya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini pada bagian badan usaha, kita coba pilih nama paketnya dulu. Nah, di sini kan untuk penyediaannya ini sudah ada, dapat diklik detail, yang berfungsi sebagai untuk membuat referensi. Begitu diklik detail, ini untuk bagian referensi badan usaha ya Bapak Ibu ya. PPK diminta untuk memasukkan subklasifikasinya.
dan kita masukkan subklasifikasinya, lalu melengkapi isian-isian yang diperlukan untuk referensi badan usaha ini semua Bapak Ibu. Nah, ini bagian bawah dapat dilengkapi dengan pemberi tugas atau honor pekerjaannya. Lalu daftar KSO apabila ber-KSO dapat diinputkan KSO-nya. Apabila tidak, ini presentasinya akan 100% Bapak Ibu. Nah, untuk daftar KSO ini sendiri, datanya sudah ditarik dari SIPBJ, inputan dari teman-teman Pokja Bapak Ibu. Lalu ke bagian bawah lagi, di referensi badan usaha tadi, ini diminta untuk melengkapi kelengkapannya Bapak Ibu. Upload dokumen kelengkapannya. Setelah semua form telah diisi, PPK akan mengklik tombol simpan. Nah, setelah tombol simpan ini sudah berhasil disimpan, maka status akan berubah menjadi warna hijau. PPK bisa memberikan catatan dengan klik tombol catatan, serta melihat dengan klik tombol detail. Selanjutnya, manajemen pelaksanaan bagian personil inti. Sama halnya dengan referensi badan usaha, di sini untuk bagian tenaga kerja, ini ada di bagian navigation pane kiri bawah, dapat diklik detail referensi untuk tenaga ahli. Begitu diklik, akan muncul nama tenaga ahlinya atau personilnya, lalu dapat diklik untuk buat referensi langsung Bapak Ibu. Nah, begitu dibuat referensi langsung, mohon Bapak Ibu perhatikan status request-nya. Untuk di sini ada slip gaji belum diisi, permohonan referensi. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau slip gaji belum diisi, harap dilakukan penginputan slip gaji terlebih dahulu Bapak Ibu. Lalu di sini dapat diklik buat referensi. Dan di sini keterangannya referensi masih belum dibuat ya Bapak Ibu. Nah, begitu dibuat, di sini akan muncul identitas personil, biodata personil tenaga ahli tersebut. Mohon Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan kesesuaian apabila dan inputkan bagian bawah ada jadwal penugasan. Bapak Ibu dapat input jadwal penugasan tenaga ahli di sini. Harap disesuaikan dengan rencana awal ya Bapak Ibu ya, dan realisasi pada kenyataan ya Bapak Ibu. Setelah itu dapat melakukan klik simpan. Lalu selanjutnya di sini ada bagian bawahnya lagi, upload bukti dukung. Itu ada masukkan file referensi PPK serta lampiran SSKK daftar personil Bapak Ibu. Nah, di sini dapat diinputkan, di-upload di bagian sini. Setelah itu, apabila semua sudah dipastikan sudah sesuai, dapat diklik tombol simpan. Nah, setelah form berhasil tersimpan, maka status referensi akan berubah menjadi warna biru. Nah, jadi begitu tadi selesai tersimpan, akan ada otomatis ke download referensi output DOCX ini, Bapak Ibu. Nah, di sini bentukannya masih Word. Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan dan penyesuaian terhadap referensi tersebut. Setelah itu, Bapak Ibu dapat konversi ke PDF dan dilakukan upload, Bapak Ibu. Nah, di sini begitu klik upload, dilakukan upload. Nah, setelah dilakukan upload, PPK menekan tombol kirim agar penyedia mengetahui bahwa file referensi tenaga kerja telah selesai diupload. Dikirim, klik kirim. Lalu sama seperti sebelumnya juga, apakah ingin menambah penerima? Apabila sudah sesuai emailnya, cukup diklik tidak. Apabila masih ingin menambah email penerima, diklik ya. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Nah, selain referensi tenaga kerja secara langsung, PPK bisa melakukan respon terhadap request referensi tenaga kerja yang diajukan oleh penyedia. Di sini bisa juga. Begitu diklik respon request, maka status tenaga kerja akan berubah jadi disetujui oleh PPK. Barulah lakukan buat referensinya Bapak Ibu semua. Nah, dari keseluruhan, untuk bagian paling sering ditanyakan adalah pembuatan referensi baik di badan usaha maupun tenaga ahli ya Bapak Ibu yang tadi yang
Saya barusan jelaskan ini tahapannya. Oke, selanjutnya manajemen pelaksanaan PHO, FHO, monitoring kinerja. Di sini navigation pane di bagian kiri bawah. Nah, di sini dapat diklik tombol upload untuk PHO, lalu diinput kelengkapan PHO-nya, lalu dapat diklik upload. Setelah diklik upload, dapat diklik statusnya menjadi terupload, kemudian dapat diklik kirim. Lalu konfirmasi kesesuaian alamat email. Selanjutnya untuk FHO. Nah, di sini FHO juga sama tahapannya. Dapat diklik upload, lalu isi kelengkapan inputan FHO beserta bukti dukungnya. Lalu setelah itu klik upload. Statusnya menjadi terupload dan setelah itu dapat dilakukan pengiriman. Lalu juga ada konfirmasi terhadap alamat email. Lalu selanjutnya adalah monitoring kinerja. Di sini ada detail penilaian monitoring kinerja. Nah, di sini terdapat data umum, waktu, biaya, kualitas kuantitas, layanan lainnya, dokumen yang dibutuhkan, serta kekhususan IKN. Bapak Ibu dapat melihat dokumen tab-tabnya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Seperti contoh di sini, bagian ini PPK bisa memberikan penilaian berupa ya atau tidak sesuai dengan realisasi yang terjadi. Di sini ada pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu dapat dilengkapi semuanya. Biaya. Oke, kualitas dan kuantitas. Selanjutnya adalah setelah manajemen pelaksanaan monitoring progress. Untuk manajemen pelaksanaan monitoring progress ini merupakan pengecekan monitoring untuk kelengkapan pengisian si kompak di per paket ya Bapak Ibu ya. Di sini sebagai contoh untuk paket ini apakah sudah atau belumnya ini dapat kita lihat dari SPPPJ, surat perjanjian, SSUK, SSKK, dokumen kontrak dan lain sebagainya Bapak Ibu sampai dengan referensi pengalaman TA. Referensi pengalaman TA jadi dapat dilakukan pengecekannya di sini bagian mana yang kira-kira masih miss dan masih perlu diperbaiki ataupun yang belum dilakukan penguploadan Bapak Ibu. Dapat dilihat di monitoring progres pengisian si kompak di tiap-tiap menu PPK. Oke, sekian petunjuk teknis untuk pengisian si kompak dari saya. Mungkin dari teman-teman PPK atau UNOR ataupun Pokja, rekan-rekan ada masukan atau pertanyaan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber atas paparan yang sangat informatif dan bermanfaat. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat mengaktifkan fitur raise hand. Lalu saya akan memilih dan perkenalkan nama dan asal UNOR. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya, lakukan raise hand ya. Apabila ada gangguan, bisa nulis kolom chat aja. Kayaknya malu-malu ini Pak Moderator ini, teman-teman. Kalau di WhatsApp Center banyak kok yang nanya. Lagi mikir, Pak. Lagi buka si kompak bener tuh. Atau mungkin teman-teman ada masukan terkait si kompak, kalau tidak ada pertanyaan. Gimana? Sebagai contoh masukannya, Pak tolong dong untuk kalau gagal login jangan 2 jam, 1 jam aja. Biar seperti itu atau ada yang lainnya. Mungkin gimana dari Bapak Ibu PPK, rekan-rekan sekalian?
Nah, untuk materi bisa dilihat di link tree yang sudah kami share di via chat ya. Kali aja ada yang mau baca-baca lagi buat di refreshment dan diulang. Apabila ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan langsung aja, nggak apa-apa. Mumpung lagi ada pemaparan sekarang, bisa langsung tanya ke Pak Amri. Kayaknya sudah pada paham nih Pak moderator ini Pak. Alhamdulillah Eh, berarti. Alhamdulillah ini. Gimana teman-teman? Mungkin masih belum terpikirkan Pak moderator ini teman-teman. Iya Pak, mungkin bisa kita kasih waktu 5 menit dulu Pak. Oke, baik, siap. Oke. Izin teman-teman, apakah ada yang bertanya?
Izin Pak Amri, kayaknya nih nggak ada yang bertanya Pak. Siap, Pak Moderator. Ya, mungkin nanti teman-teman kalau ada pertanyaan susulan atau tambahan bisa langsung ke WA Center atau aplikasi .sippbj. Nih, Pak Moderator. Nggih Pak. Sesuai dengan arahan narasumber tadi, apabila mau bertanya silakan ke WA call center untuk si Kompa. Untuk kegiatan hari ini, terima kasih telah berpartisipasi kepada seluruh peserta. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi si Kompa. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Moderator dan Bapak Amri. Telah kita simak bersama paparan dan diskusi terkait si kompak oleh narasumber kita. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, moderator, serta seluruh peserta sasirangan ke-13. Semoga hasil diskusi pada hari ini dapat menambah pemahaman kita terkait si kompak. Selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bagi Bapak Ibu, mohon berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya pandu ya untuk screenshot. Bisa dinyalakan Bapak Ibu sekalian untuk kameranya, kita akan foto bersama ya. Mulai dari layar 1. Ada lagi yang mau dinyalakan? Ya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke layar kedua. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke layar 3. 1, 2, 3. Ya, terakhir layar 4. 1, 2, 3. Ya, selesai. Terima kasih. Baik, maaf Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk dapat mengisi link daftar hadir dan si barcode yang telah kami bagikan di kolom chat. Dengan telah selesainya acara kita pada hari ini, maka berakhir juga tugas saya selaku pemandu acara pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para peserta undangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Dan kami mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan sampai jumpa pada sasirangan berikutnya. Terima kasih, Bapak Amri. Terima kasih, Bapak Ibu Panitia, rekan-rekan semua. Terima kasih Pak.